Shalom adik-adik yang hebat. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di acara Sekolah Minggu GKJ Banyumanik. Adik-adik sudah siap untuk ikut acara Sekolah Minggu? Kakak berharap adik-adik sudah mandi, sudah sarapan, dan bersiap di depan HP atau laptop kalian. Nah, adik-adik, untuk menambah semangat kita pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan memuji Tuhan bersama keluarga Bapak Indrawan. Nah adik-adik, setelah kita memuji bersama dengan lagu Selamat Pagi, tentunya kalian sekarang lebih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, lebih semangat untuk mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, mari kita sama-sama menyatukan hati, memohon berkat dari Allah Bapa kita untuk kita bisa lebih mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Bapa di pagi hari ini kami sama-sama bisa bersekutu dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bapa Surgawi, berkatilah acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya nanti. Berkati pula Mas Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa hikmat turun atas Mas Samuel, dan Bapak Surgawi, Engkau juga memberkati kami semua supaya kami bisa lebih mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih acara sekolah minggu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Berdaulatlah Bapak dalam acara sekolah minggu ini. Terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam firman diiringi dengan menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Yuk, kita pujikan. Seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sekarang kita akan sama-sama menuju ke pastori, tempat kita semua biasa melakukan sekolah minggu di sana. Kita di sana akan bertemu dengan Mas Samuel. Siap? Yuk, kita sama-sama ke pastori mendengarkan firman dari Mas Samuel. Ada anak-anak sekolah minggu. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Ada anak-anak dari Damai Sejahtera. Halo. Halo Mas. Halo Mas. Ada juga tuh anak-anak dari Kesetiaan. Halo. Ada kelas apa lagi ya? Oh, ada kelas Damai Sejahtera ya. Halo Mas. Dan ada anak-anak dari kelas Kasih. Halo. Halo Mas. Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. Udah hampir 3 bulan ya. Kita nggak ketemu, nggak beribadah di sini. Masih ingat kan ini kan tempatnya? Tempat sekolah minggu tuh adik-adik semuanya. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Ini kan semua kan demi kita dapat memerangi virus corona. Nah, adik-adik, Mas Samuel tuh tadi lagi bersihin ini. Ada yang tahu nggak ini apa namanya? Ada? Ya, namanya adalah bukan semir, sepeda. Nah, sepeda ini fungsinya itu untuk alat transportasi, sama seperti mobil, sama seperti motor, yaitu untuk memindahkan atau membawa kita dari satu tempat kepada tempat yang lain. Nah, tetapi dari sepeda ini yang bentuknya satu utuh seperti ini, ternyata ada begitu banyak komponennya. Ada begitu banyak peranti-perantinya. Ada yang tahu nggak ini apa namanya? Yang di rumah? Ada? Ya, betul. 100. Ini namanya adalah ban. Terus dari sini menjadi sebuah roda. Terus ada yang tahu ini? Ini nih, yang ini. Ini namanya gear. Ada juga ini. Ini namanya setang. Ada begitu banyak peranti-perantinya. Direm dulu. Ada yang buat ngerem yang mana? Yang ini. Tuh kan. Bisa buat ngerem. Nah, dari masing-masing komponen yang ada dalam sepeda ini, tuh keringatan kayak sepedaan nih. Dari masing-masing komponen ini, mereka memiliki fungsinya masing-masing. Roda, fungsinya untuk bergerak maju. Gear, fungsinya untuk mentransfer tenaga supaya sepeda ini bisa maju. Setang, untuk mengendalikan kemana kita akan melangkah atau maju. Dan rem, supaya kalau ada lubang, kalau ada polisi tidur, kita bisa ngerem supaya kita tidak nabrak. Nah, dari begitu banyaknya komponen ini, mereka tetap satu, menjadi sebuah sepeda. Nah, untuk itu saat ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang menceritakan tentang bagaimana kita dapat bersatu. Yuk, kita buka Alkitab kita. Kita buka bersama-sama dari
surat 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 13. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Adik-adik, dari bacaan kita yang telah kita baca bersama-sama tadi kan, itu merupakan surat yang ditulis oleh siapa? Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus. Jadi di jemaat di kota Korintus itu ada begitu banyak orang-orang yang berbeda-beda. Ada orang Yunani, ada orang Ibrani, ada juga orang kaya yang sangat kaya raya. Tetapi di sisi lain juga ada orang budak yang menjadi jemaat di kota Korintus. Jadi jemaat mereka itu sangat beragam. Nah, dari perbedaan-perbedaan yang ada di situ, Rasul Paulus memberikan suatu pengajaran kepada jemaat di Korintus itu supaya meskipun mereka berbeda-beda, tetapi mereka dipakai Tuhan dengan talenta-talenta tersendiri yang semuanya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ada yang dipakai Tuhan supaya dapat menyembuhkan. Ada yang dipakai Tuhan untuk dapat bernubuat. Ada juga yang dipakai oleh Tuhan untuk dapat berbahasa roh. Tetapi ada juga yang dipakai oleh Tuhan untuk dapat mengadakan mukjizat-mukjizat. Ada begitu banyak pelayanan, ada begitu banyak perbedaan, tetapi itu seharusnya tidak menjadikan jemaat itu terpecah. Justru dari perbedaan-perbedaan itu dipakai oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, coba adik-adik bayangkan seperti sepeda ini tadi kan. Kan ada begitu banyak komponennya. Seandainya sepeda ini rodanya atau bannya kita lepas, tuh nggak bisa ya.
Nah, kira-kira sepedanya bisa jalan apa enggak? Pastinya tidak, karena rodanya kurang satu. Tapi jika semua komponen-komponennya ini dapat terpasang, sepeda ini dapat mengantarkan kita menuju kepada suatu tempat, dan sepeda ini dapat berfungsi dengan maksimal. Nah, seperti kehidupan kita di dalam bergereja, bersekolah minggu, mungkin ada adik-adik yang pandai menggambar, ada pula adik-adik yang pintar bernyanyi, ada juga adik-adik yang pintar bercerita. Itu justru dipakai oleh Tuhan untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi, kalau misalnya ada teman adik yang tidak bisa main musik, sedangkan adik-adik ada yang main musiknya bagus, bukan berarti temannya itu tidak bisa apa-apa. Tetapi teman itu dipakai oleh Tuhan dengan talentanya masing-masing. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Di dalam perbedaan yang ada, itu dipakai Tuhan untuk senantiasa memuliakan namanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami terima bersama-sama. Kiranya Tuhan dapat memberkati kami, supaya kami, anak-anak Tuhan, dapat bersatu, dapat berkarya dengan talenta yang ada di dalam diri kami masing-masing. Sehingga dari apa yang kami lakukan, kami dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Dan teman-teman kami yang belajar di rumah, Tuhan kiranya memberkati, berikan kepandaian sehingga teman-teman kami dapat belajar, dapat lebih giat lagi untuk menuntut ilmu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami di dalam pekerjaannya ataupun yang dikerjakannya. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, sehingga orang tua kami dapat bekerja, dapat mencukupi segala kebutuhan kami. Kami menutup sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktunya aktivitas. Asik. Nah, adik-adik sediakan asturo atau kertas lipat atau kertas kado yang ada di rumah. Kemudian bikin garis seperti ini. Kotak-kotak memanjang ya. Nah, ini ada 5 warna. Kalau adik-adik punya lebih dari 5 warna, lebih bagus. Ya, ini contohnya hanya 5 warna. Kita potong kecil segini, agak panjang, agak panjang, agak panjang, yang terakhir panjang. Caranya bagaimana ya? Kita lipat dulu yang paling pendek. 1. Terus kita lipat lagi. Oke. Kita lipat lagi. Oke. Bisa ya? Gini ya lipatnya. Yang keempat, kita lipat lagi. Nah, yang terakhir kita lipat lagi. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita staples. Kita jepret ya, biar enggak lepas. Oke, kita bikin begini 2 buah. Jadi diulangi lagi, bikinnya 2 begini ya. Oke, setelah punya 2, kemudian digabungkan seperti ini. Digabungkan, disestaples lagi. Nah,
Di tengah-tengahnya ini sebelum di staples dikasih kertas yang sudah dilobangi tengahnya. Ditaruh di tengahnya sini ya. Setelah ditaruh di tengahnya, nih dijepret kembali di staples. Nah, jadinya seperti hati. Kemudian di tengahnya ini bisa dikasih pita atau tali yang adik-adik punya di rumah. Nah, ini menggambarkan keberagaman kita. Seperti pelangi, kita pun diberi Tuhan beraneka ragam talenta, beraneka ragam buah roh, ataupun beraneka ragam kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, kalau kemampuan kita di matematika tidak bagus, kadang di keterampilan bagus, kadang kita jago di matematika, kadang olahraganya tidak bagus. Jadi setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda. Walaupun begitu, kita tidak boleh mengejek teman kita mungkin yang tidak pandai matematika atau yang tidak pandai IPA. Tapi mungkin mereka pandai membuat kreativitas yang lain, saling menghargai, saling membantu di dalam keberbedaan. Seperti pelangi berwarna-warna tetapi menjadi indah jika disatukan. Mari kita saling mengasihi, saling mendukung di antara teman kita, saudara kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, untuk menutup sekolah minggu, kita sama-sama akan menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Pujian ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati kita dan menjadi anak-anak yang manis. Anak-anak yang bisa menyenangkan semua orang dan tentunya lebih baik menyenangkan hati Tuhan. Oke, sampai jumpa. God bless you. Menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku
yang manis.